团中战力最强的猎魔团，还满意吗？不好，快干招！失效了，先动车！16000，兄弟，Hula semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya, amin. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan melanjutkan tonggo dari Throne of Steel ataupun Babang Hao-Chen, dan kita akan memasuki episode 107. Sebelum itu kita review dulu untuk part sebelumnya guys. Kelompok dari Hao-Chen memasuki markas besar dari Sang Goblin ya, atau Raja Goblin. Di sana mereka satu persatu menghabisi pasukan dari Sang Goblin, dan itu sama sekali tidak diketahui oleh Raja Goblin. Tetapi siapa sangka, lagi asik-asiknya menyelesaikan misi, ada seekor naga api yang mencoba untuk menggagalkan rencana mereka. Dan Lin Xin memberitahu kepada Hao-Chen kalau naga api tersebut sangatlah berharga. Baru aja dibilang, naga api tersebut langsunglah dihantam oleh Raja Goblin yang membuat pertarungan sempat terjadi. Hal tersebut juga membuat mereka sangatlah kebingungan bagaimana cara untuk menyelesaikan misi ini ya. Alhasil, Hao-Chen mempunyai rencana yang begitu di luar nalar. Dia menggunakan kepala botak dari Sima untuk memancing amarah dari hiu gergaji ya. Sehingga mereka berdua haruslah bertarung mati-matian dan lenyap dari dunia ini. Tetapi misi dari mereka telah selesai ya. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Lalu kita diperlihatkan kepala pemburu iblis Wang Ji nomor 17, yang dimana dirinya ini sedang berada di puncak Tianqing tingkat 7. Tetapi mereka haruslah menghadapi masalah yang begitu besar, di mana mereka haruslah bertemu dengan 6 orang yang disebut sebagai pemburu iblis. Sehingga pertarungan pun haruslah terjadi. Ditambah pihak dari pemburu iblis nomor 17 itu sangatlah disulitkan karena wilayah dan sekitarnya telah dipegang kendali oleh mereka guys, yang dimana tempat tersebut sudahlah terkurung, dan dia berkata mereka tidak punya tempat untuk berlari. Dari pertarungan tersebut saja sudah dipastikan mereka sudah kalah kekuatan guys. Pihak dari lawannya saja mencoba untuk mempermainkannya, di mana mereka hanyalah menahan dan menghindari saja, serta mencoba untuk memprovokasinya kalau kemampuan dari mereka ternyata hanya sebatas ini saja. Sebagai ketua, Wang Jin sama sekali tidak mau membiarkan kelompoknya satu persatu haruslah menghadapi kesulitan. Maka dia harus lebih berjuang keras untuk menyelesaikan masalah ini. Sehingga tebasan yang begitu besar pun langsunglah diluncurkan. Tetapi untuk pihak lawannya sama sekali tidak menganggap itu adalah serangan yang kuat. Dia mengucapkan kekuatan yang terlalu lemah tidak ada gunanya. Dan dia pun langsung mengeluarkan salah satu kemampuan, yaitu sebuah rantai yang langsung membuat kekuatannya menghilang guys. Bahkan armornya pun langsunglah menghilang dari sana. Intinya dia setengah bugil. Begitu juga satu persatu dari teman-temannya telah meninggal dunia. Sedangkan untuk Wang Jin, dia terus mencoba bertahan dan bertahan saja. Sehingga pada akhirnya dia melihat semua teman-temannya meninggal dunia tepat di depan matanya. Dia tidak menyangka untuk beberapa kelompok saja bisa mengalahkan timnya sendiri. Alhasil dia memutuskan untuk pergi dari sini dan melaporkan apa yang terjadi ya. Sayangnya untuk melarikan diri tidak semudah apa yang dipikirkan olehnya. Dia harus menahan semua serangan dan juga mencoba untuk menghindarinya. Walaupun beberapa serangan yang membuat dia terluka parah, dia terus bangkit dan bangkit kembali. Hal tersebut juga membuat pihak lawannya sungguhlah memujinya.
Karena dia bisa bangkit sampai sekarang ini, itu semua disebabkan oleh armor dewa yang dia pakai. Tetapi mereka yakin, mau sekuat apapun armor dewa, untuk pemakainya hanyalah manusia biasa dan pastinya mempunyai batasannya tersendiri. Semua ucapan tersebut juga sama sekali tidaklah didengarkan oleh Wang Jin. Dia terus berfokus untuk melarikan diri dari sana. Sampai di salah satu tebing, dia melihat kelompoknya dari Hao Chen yang sedang santai-santainya untuk meninggalkan tempat tersebut. Membawa malapetaka bagi kelompok baru ya guys. Sehingga dia pun merasa begitu bersalah dan menahan beberapa serangan dari pihak lawannya sembari berteriak untuk melarikan diri dari sana. Sayangnya untuk pihak lawan tersebut sudahlah mengetahui keberadaan dari Hao Chen dan lainnya. Membuat penerbangan kelompok dari Hao Chen haruslah terhenti. Bahkan langsunglah terkena serangan guys, yaitu intimidasi kekuatan ya. Sehingga mereka pun terjun dan satu persatu dari mereka haruslah terkurung di dalam sebuah formasi kubik. Ya, pada intinya ini akan menjadi 1 melawan 1 ya guys. Untuk Hao Chen sendiri sudah merasa ini akan menjadi masalah yang begitu besar. Dia menyuruh untuk beberapa rohnya membantu teman-temannya. Sedangkan untuk Wang Jin yang sudah mencapai batasannya, dirinya sudah tidak bisa menahan serangan tersebut, membuat dia pasrah dengan keadaannya ya. Beruntungnya Wang Jin ini berada di tempat Hao Chen yang sama. Membuat Hao Chen langsunglah menahan serangan tersebut, yang membuat Wang Jin berhasil untuk selamat ya. Tetapi percuma saja kalau tidak ada kekuatan akan menjadi beban. Namun ini juga membuat Wang Jin benar-benar sangatlah merasa bersalah karena dia membawa masalah besar kepada kelompok baru. Apalagi dia melihat kelompok ini sepertinya adalah generasi muda. Tetapi apa yang terjadi biarlah terjadi ya. Kita akan melihat pertarungan dari Hao Chen untuk melawan salah satu dari mereka. Benturan pedang pun terus-menerus terjadi. Tetapi siapa sangka guys, kalau di tempat tersebut bukan hanya Hao Chen dan juga Wang Jin, melainkan ada Chai Padahal jelas-jelas tadi dia berada di wilayah yang berbeda ya. Namun kali ini yang pasti mereka berdua sudah berada di tempat yang sama. Maka kita akan melihat kemampuan dua bucin yang akan membuat lawannya benar ketar-ketir ya. Sehingga bentrokan pertama pun langsunglah terjadi, membuat pihak lawannya benar-benar sangatlah terkejut karena mereka berdua sebenarnya bisa menyakiti dirinya. Kerjasama yang begitu api membuat pihak lawannya benar-benar sangatlah menyesal untuk melakukan semua ini. Dan dia pun langsung mengerahkan seluruh kemampuannya ataupun mengumpulkan satu titik energi spiritual yang begitu besar ya. Sembari berkata, hargailah beberapa detik terakhir mereka untuk hidup. Gila, sombong kali. Sehingga bola spiritual yang begitu besar langsunglah mengarah kepada Chai dan juga Hao Chen. Wang Jin yang masih merasa bersalah untuk semua ini, dia pun berteriak kepada Hao Chen untuk menggunakan armor dewanya. Sehingga Hao Chen pun langsung menyerap armor tersebut ataupun penggabungan ya. Dengan begitu mudahnya, hanya dengan satu tangan saja, serangan tersebut langsunglah terhenti. Dan kini giliran dari Hao Chen untuk menerjangnya. Dengan menggunakan armor dewa tersebut, tidak membuat Hao Chen sama sekali ketakutan ya. Karena ya armor tersebut bisa menahan beberapa serangan yang kuat dan juga membantu Hao Chen untuk lebih cepat dalam terbang ya. Ditambah pertarungan semakin meriah dengan bantuan dari Chai Hal tersebut membuat pihak lawannya sangatlah kebingungan harus melawan yang mana terlebih dahulu ya. Sehingga Hao Chen pun langsunglah mengeluarkan 18 tebasan yang mengarah ke pihak lawannya, membuat dia sangatlah terkejut. Namun itu juga berhasil ditahannya. Karena sudah kesal, dia pun langsung menghina-hina Hao Chen dan juga Chai karena mereka hanya bisa bekerja sama secara diam-diam. Karena yang ingin dia lawan yaitu 1 melawan 1.
Baginya, orang yang bekerja sama dalam pertarungan tidak ada gunanya untuk hidup. Waduh. Tetapi ucapan tersebut sama sekali tidak dipedulikan oleh Hao Chen. Dia pun langsung menggabungkan dua pedangnya untuk menjadi satu, dan keluarlah pedang yang begitu besar. Wang Jin pun langsung berteriak untuk berhati-hati dengan segel rantai yang akan dikeluarkan. Tetapi rantai tersebut pun sama sekali tidak berdampak kepada Hao Chen. Dan kita pun melihat si botak Sima ini yang sudah terkena rantai membuat dia dilucuti kekuatannya ya. Tetapi yang perlu kita ketahui kalau Sima tidak membutuhkan kekuatan spiritual ataupun armor spiritual. Karena dia ini sama seperti Rock Lee, yaitu menggunakan kekuatan bela diri, membuat musuhnya sangatlah terkejut dan dia pun terus menerjang dan menerjang. Untuk yang lainnya juga berhasil menghancurkan segel rantai tersebut ya. Pada intinya mereka sama sekali tidak bisa terkena segel tersebut. Sehingga satu persatu dari pihak lawan langsunglah menjadi begitu ketar-ketir. Karena tidak ada satupun yang terkena segel rantai tersebut ya. Dan kini giliran dari kelompok Hao Chen lah yang menyerang mereka satu persatu. Untuk Yi sendiri, dia juga mencoba untuk mempermainkan lawannya ya. Dengan cara berpura-pura terkena segel rantai, membuat lawannya ini langsunglah mengarah kepadanya. Tetapi untuk babinya langsunglah keluar dan berubah bentuk menjadi sang naga. Membuat lawannya juga langsunglah ketar-ketir dan tidak menyangka kalau dia masih bisa menggunakan kekuatan spiritual. Dirinya melihat itu adalah naga yang mulia, tetapi dia merasa kalau itu adalah naga palsu. Walaupun naga palsu, tekanan kekuatannya begitu kuat. Kembali kepada Hao Chen yang hampir saja terkena rantai tersebut, langsunglah dihancurkan oleh Chai membuat dia langsunglah tercengang. Hal itu membuat Hao Chen mendapati kesempatan untuk menyerangnya. Ditambah serangan dari Chai sehingga laser dua bucin pun dikerahkan yang langsung mengenai tubuhnya, bahkan menembusnya. Hal tersebut juga membuat formasinya langsunglah hancur. Dia tidak menyangka semua teman-temannya dapat dikalahkan dengan begitu mudah, yang membuat dia bingung mengapa semua kelompok dari Hao Chen bisa mengeluarkan kekuatan mereka masing-masing walaupun sudah terkena segel rantai tersebut ya. Ditambah telah berhasil untuk mendorong mereka ke dalam situasi ini. Tetapi dia berkata kepada Hao Chen kalau semua manusia hanya mempunyai satu kesempatan untuk hidup. Lalu dia pun baru menyadari kalau di hadapannya adalah Hao Chen sebagai pemburu penyihir yang dicari-cari oleh yang mulia mereka. Padahal mereka sudah diperingatkan jika bertemu dengan Long Hao Chen, beritahu kepadanya. Karena dialah yang akan menghabisi nyawanya dengan tangannya sendiri, bukanlah mereka. Tetapi ketika kelompok dari Hao Chen yang ingin mengakhiri hidup mereka, ternyata kelompok dari lawannya ini sudah mempunyai rencana cadangan. Dengan sekali kepalan tangan saja, membuat semua orang di sana langsunglah merasakan tekanan yang begitu kuat, yang dimana mereka terpaksa untuk memanggil tuannya sendiri, ya karena tugas mereka cuma mencari keberadaannya guys. Dan terlihatlah pihak dari tuannya beberapa kelompok yang berada di belakangnya guys. Hao Chen pun langsung menoleh dengan berkata abau. Tanpa basa-basi, armor dewa milik dari Hao Chen langsunglah dihancurkan, membuat semua orang di sana langsunglah terkejut ya. Tuan. Abao juga berkata kepada Hao Chen untuk berhenti berjuang, karena untuk hari ini adalah hari kematiannya, di mana dia akan membalas semua perbuatan dari Hao Chen yang membuat dia malu, dan dia akan membayar 100 kali lipat dari semua ini. Dan dia berkata kalau saat ini Hao Chen tidak memiliki kekuatan dewa, apakah dia bisa untuk melawannya? Wadidaw, ditantangnya dengan cara begitu ya. Iya, namanya kagak adil dong. Dia mempunyai kekuatan juga, tetapi Hao Chen tidak memiliki kekuatan. Gimana cara melawannya? Jika memang ingin terlihat adil, ya maka haruslah sebanding, benar bukan? Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini ya. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin,
tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit ya. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya guys, bye-bye. 猎魔团中战力最强的猎魔团，还满意吗？不好，快看招！失效了，先动车，16000，兄弟，